Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali memasuki hari Sabat yang disediakan Tuhan bagi kita. Saya juga berharap bahwa hari ini kita dalam kondisi yang baik, sehat dan terus bisa memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang sekalian kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa teduh untuk mempersiapkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Kebaktian kita pada hari ini akan bersama kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita tinggikan dan muliakan Tuhan dengan pujian Rajakanlah Yesus, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Sebelum bait yang ketiga ada interlude. Pembimbing kita pada minggu hari ini diambil dari Mazmur Daud nomor yang 145 ayat 1 dan 2. Kita bacakan bersama-sama. 2, 3. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sekali lagi kesempatan yang Kau boleh berikan kepada kami
untuk beribadah. Walaupun kami sekali lagi harus beribadah secara online, biarlah ibadah kami tidak mengurangi kerinduan kami untuk terus mendengarkan akan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah ini. Saat ini pun kami juga berdoa, mohon pengampunan daripada-Mu sendiri Tuhan. Bila selama seminggu ini kami melakukan kesalahan, kami mendukakan Engkau, baik dengan tutur kata kami, baik dengan pikiran kami maupun perbuatan kami. Kiranya Engkau mengampuni kami, Engkau menguduskan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan kebaktian online pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama dengan umat percaya di segala tempat dan abad, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, dan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Semua itu dilakukannya semata-mata karena kasih-Nya kepada kita teramat besar. Mari kita pujikan sejauh timur dari barat. Dari barat, untuk membuang dosa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.
Mari bersama-sama kita menaikkan syafaat kita. Yang pertama-tama kita berdoa untuk pemerintah dalam menentukan akan kebijaksanaan dalam penanggulangan COVID-19, juga penerapan era normal baru. Yang kedua, para medis, juga staf yang harus berjibaku dalam menangani COVID-19 ini. Yang ketiga, kita berdoa untuk perekonomian bangsa Indonesia. Yang kelima, kita berdoa untuk jemaat yang sakit, lanjut usia, dan bergumul dalam permasalahan mereka. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau boleh berikan kepada kami. Kami orang percaya dapat mendukung pemerintahan kami, khususnya Indonesia ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, Kau berikan hikmat bijaksana dalam menentukan setiap kebijaksanaan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah daerah, untuk kerjasama dari pusat dan daerah, biarlah mereka mempunyai hati untuk bersama-sama memikirkan akan rakyatnya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan-persiapan untuk memasuki era yang baru. Ada tatanan baru, biarlah kami juga sebagai warga negara Indonesia, kami pun taat akan perintah-perintah, penetapan-penetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini kami juga menyerahkan Tuhan untuk para medis, untuk para dokter, untuk perawat, maupun untuk staf, mereka yang masuk dalam ring 1 penanggulangan penyebaran COVID-19 ini. Kiranya Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan yang prima bagi mereka. Kami juga menyerahkan untuk keluarga mereka. Kami juga menyerahkan untuk kesediaan APD. Biarlah kasih setia Tuhan selalu menyertai mereka, juga untuk keluarga. Kami juga berdoa untuk para pasien, untuk mereka yang terpapar, mereka yang harus diisolasi. Engkau berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk keluarga yang harus ditinggalkan, juga untuk biaya, dana yang harus disiapkan. Kami tahu Tuhan, semuanya itu tidak sedikit, tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang menyediakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami, untuk mereka yang lanjut usia, mereka yang lemah tubuh. Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan memulihkan untuk mereka yang lemah tubuh dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan campur tangan dalam perawatan, obat-obat yang akan diminumnya. Kiranya Kau sendiri akan pimpin Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk mereka yang lanjut usia. Kiranya mereka dalam masa-masa lanjut usia, mereka yang harus di rumah, kiranya Tuhan sendiri akan pimpin. Kau berikan penghiburan, Kau berikan keteguhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Jemaat juga dipersilahkan untuk berdoa untuk pergumulan pribadi. Kami berikan waktu sejenak. Terima kasih Tuhan, inilah doa, pengharapan dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada minggu ini akan disampaikan oleh Pendeta Evian Johnson dari GKKK Solo. Mari kita persiapkan hati
dengan menyanyikan lagu Arti Kehadiran-Mu. Biarlah lagu ini menjadikan peneguhan bagi kita bahwa ada penyertaan yang sempurna, penyertaan Tuhan, dan setiap rancangannya adalah rancangan yang penuh damai. Jalanku tak terserangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi kita pujikan. Jalan-Mu tak terfuang oleh setiap hati kami, namun satu hal percaya, ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, Tiada terduga kasih, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. waktu selanjutnya saya berikan kepada Pendeta Etienne yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta yang boleh mengikuti ibadah pada hari ini dimanapun saudara berada. Saudara, biarlah kita boleh bersama-sama mengadakan ibadah di dalam nama Tuhan dan boleh menjadi ibadah yang berkenan kepadanya. Mari saat ini sebelum kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, saya mengajak kita untuk boleh menundukkan diri dan berdoa. Kepada Engkau Allah, pemilik alam semesta ini, kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon petunjuk-Mu bagi setiap kami untuk menjalani kehidupan ini. Saat ini kami rindu untuk boleh belajar, merenungkan, melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami supaya hari demi hari hidup kami boleh menjadi serupa dengan Kristus.
Tuhan tolong setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan. Biarlah bersama-sama kami boleh belajar dan memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk boleh merenungkan dua bagian firman Tuhan, namun saat ini saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan saja, yaitu dari Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti pembacaan firman Tuhan ini lewat Alkitab yang Bapak Ibu punya, ataupun boleh memperhatikan layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita, dan saya juga menyarankan setiap kita boleh membaca bagian dari 2 Samuel pasal yang ke-15 dalam perenungan kita di rumah masing-masing. Saudara, Jumat 28 September 2018 mungkin akan diingat menjadi hari yang menakutkan bagi orang-orang yang tinggal di Perumnas Balarowa, Palu. Tentu tidak ada satupun dari penghuni perumahan itu yang menduga bahwa tempat di mana mereka berlindung, di mana mereka bisa beristirahat selama ini, justru menjadi tempat yang merenggut nyawa keluarga mereka. Saudara, gempa dan tsunami menghantam kota Palu sedemikian rupa. Perumnas Balarowa di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah menjadi salah satu lokasi yang paling parah terdampak gempa. Sejumlah rumah warga rata dengan tanah karena amblas pasca rangkaian gempa bermagnitudo 7,4 Jumat lalu. Setidaknya ada 900 kepala keluarga yang tinggal di kawasan ini. Hampir seluruh rumah di perumahan ini hancur dan amblas hingga 20 meter. Saudara, dalam sekejap rumah mereka tertimbun lumpur dan rata dengan tanah. Bukan hanya perumahan Balarowa, tapi seluruh daerah Palu, Donggala, dan Sigi hancur dan lumpuh karena gempa dan tsunami yang menghantam mereka. Saudara, tentu kita tidak lupa dengan peristiwa ini di tahun 2018. Tidak ada satu orang pun warga yang ada di kota Palu menduga hal ini terjadi. Dalam sekejap, semua yang mereka miliki hancur. Bahkan orang-orang yang mereka kasihi meninggalkan mereka. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa hidup ini seringkali memberikan kejutan
yang terkadang kejutan itu menghancurkan kita. Seperti peribahasa yang mengatakan bagai petir di siang bolong, tanpa tanda apapun tiba-tiba kejadian buruk bisa terjadi. Ada seorang pemuda saudara yang dia menjaga pola hidupnya dengan begitu lupa. Sering berolahraga, makan makanan yang sehat. Namun satu kali dia merasa tidak enak dengan badannya, dia pergi ke dokter. Lalu hasil pemeriksaan yang keluar saudara begitu membuat dia syok. Kenapa? Karena dia divonis kanker stadium akhir. Sepasang suami istri yang sudah sekian lama menantikan kehadiran buah hati dalam keluarga mereka. Begitu bahagia saudara. Karena mereka saat itu sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Akhirnya. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi ketika anaknya lahir? Anaknya divonis mengalami kelainan paru-paru. Dan 3 hari kemudian anak itu menghembuskan nafas terakhir. Anak yang ditunggu bertahun-tahun lamanya, hanya mereka bisa rengkuh dalam waktu 3 hari. Oh, saudara, yang namanya pergumulan itu seringkali menghancurkan kita. Seringkali membuat kita lumpuh seperti pasangan suami istri tersebut. Mereka tidak bisa lagi datang untuk beribadah kepada Tuhan karena mereka begitu marah dan mereka tidak mengerti kenapa Allah mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Namun harus kita akui saudara, yang namanya kejadian buruk, yang namanya pergumulan itu tidak bisa dihindari. Mau orang tua, mau anak muda, mau anak kecil sekalipun. Orang kaya atau miskin, rakyat jelata bahkan termasuk seorang raja yang berkuasa pun tidak bisa menghindari kalau pergumulan itu datang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya sangat yakin tidak ada satu orang pun di antara kita yang mengharapkan kejadian buruk terjadi dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun dari kita yang merencanakan pergumulan itu terjadi dalam hidup kita. Dia datang begitu saja, tanpa kita duga, tanpa kita sangka, tanpa kita rencanakan. Saudara, itulah yang dialami oleh Daud. Mazmur 3 ayat 1-9 yang tadi kita dengarkan pembacaannya, dilatar belakangi dengan kisah yang tertulis di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15. Dan di dalam bagian 2 Samuel 15 ini menggambarkan dengan jelas pergumulan berat yang dialami oleh Daud. Saudara, Daud tidak pernah menduga bahwa dia akan terusir dari istananya sendiri. Mimpi pun tidak, namun dalam sekejap dia harus melarikan diri dari tempat tinggalnya, dari tempat di mana dia bertahta dan berkuasa. Dia harus melarikan diri dari orang yang ingin membunuhnya. Tidak pernah terpikir saudara dia akan menjadi orang yang diburu, seorang buronan, padahal dia adalah seorang raja yang berkuasa. Tidak disangka kalau ada orang yang ingin mengkudetanya. Dan yang lebih menyakitkan dan mengagetkan adalah orang yang hendak mengkudetanya bukan orang dari bangsa asing, bukan musuh, tapi justru anaknya sendiri, anak yang dikasihinya. Pada suatu hari bagai petir di siang bolong, seorang datang kepada Daud dan berkata, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Saudara, Daud sangat mengerti apa arti perkataan ini. Anak yang dikasihinya, Absalom, akan mengkudeta dia, akan menjatuhkannya, bahkan akan membunuhnya. Oh saudara, betapa hancur hati Daud mendapati kenyataan ini. Dan saat itu bersama dengan semua pegawainya, Daud meninggalkan istananya, bukan dengan keagungan, namun dalam kesedihan dan kehancuran, di dalam rasa malu yang begitu dalam. Saudara, dengan hati terluka dia berjalan meninggalkan kota Yerusalem. 2 Samuel 15 ayat 23 mengatakan bahwa hari itu terjadi perkabungan yang besar di tengah bangsa itu. Seluruh negeri menangis dengan suara keras. Saudara, pergumulan yang berat itu membuat Daud meratap. Dan ratapan Daud itu tertumpah jelas di dalam Mazmur 3 ayat 2-3.
Dalam kehancurannya dia berkata, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Tuhan." Saudara, kalau kita perhatikan ratapan Daud ini, 3 kali Daud mengulangi banyaknya. Saudara, ini bukan sekedar untuk menggambarkan bahwa orang-orang yang ingin menyerang dia, yang ingin menghancurkan dia, itu jumlahnya banyak. Betul saudara, Absalom itu sudah mempengaruhi begitu banyak orang, merebut hati orang Israel untuk memihaknya. Dan itu jumlahnya tidak sedikit. Namun ratapan Daud ini juga ingin menggambarkan betapa beratnya pergumulan yang dihadapinya. Bukan hanya membuat dia lelah secara fisik karena harus melarikan diri dan bersembunyi dari anaknya sendiri. Namun dia begitu lelah secara psikis dan emosi. Orang-orang bukan hanya ingin membunuhnya, namun juga mengutukinya dan berkata bahwa tidak ada pertolongan dari Tuhan untuknya. Saudara, pergumulan itu menjadi semakin berat lagi karena itu dilakukan oleh orang yang dipercayainya dan dikasihinya. Mungkin dalam ratapannya, di dalam pelariannya, Daud mengingat bagaimana dia dengan tangannya sendiri mengajar anaknya Absalom untuk berkuda, menggunakan pedang, memanah. Mungkin dia juga mengingat hari-hari di mana dia menghabiskannya bersama Absalom sebagai ayah dan anak. Namun justru anak yang begitu dikasihinya ingin membunuhnya. Saudara, Daud tidak habis pikir bagaimana mungkin ini terjadi. Dan belum sempat dia mencerna semuanya ini, dia mendapati kabar bahwa penasehat yang sangat dipercayainya pun sudah memihak kepada Absalom. Saudara, apalagi yang harus dia harapkan dari kondisi seperti ini? 2 Samuel 15 ayat 30 menggambarkan begitu susah dan buruk keadaan Daud. Dalam pelariannya sampailah ia di Bukit Zaitun. Dikatakan dia mendaki sambil menangis. Kepalanya berselubung dan dia berjalan dengan tidak berkasut. Saudara, ini adalah sebuah kondisi yang sangat menyedihkan. Seorang raja yang begitu berkuasa, dia mendaki Bukit Zaitun itu dengan berkabung dan tidak berkasut. Kondisi yang menggambarkan betapa sedih dan terluka hatinya karena dia dikhianati. Betapa marah dan malu karena yang mengkhianatinya adalah anak dan penasehatnya sendiri. Saudara, tidak ada lagi kekuatan dan kebanggaan yang bisa ditunjukkannya. Dia bukan lagi raja yang gagah perkasa. Dia hanya seorang buronan yang dikejar-kejar dan akan dibunuh oleh anaknya sendiri. Daud menghadapi pergumulan yang berat yang tidak pernah diduga, apalagi terlintas olehnya untuk diantisipasi. Saudara, mungkin ratapan Daud ini juga menjadi ratapan bagi setiap kita, terlebih dalam masa pandemi ini. Saudara, memang terkadang hidup ini terasa begitu kejam dan tidak adil. Sepertinya kita udah mengusahakannya sebaik-baiknya, namun tiba-tiba sesuatu terjadi dan menghancurkan usaha kita. Saudara, ada orang yang bergumul menghadapi rekan sekerjanya. Selama ini dia begitu memperlakukan rekan kerjanya dengan sangat baik. Namun justru dia mendapati kenyataan bahwa rekan kerjanya tersebut berusaha menjatuhkannya, memfitnahnya, sampai dia kehilangan pekerjaannya. Ada juga orang yang bergumul sebagai orang tua, dia sudah begitu berusaha sebaik-baiknya mendidik anaknya. Namun ternyata anaknya memberontak kepada dia. Melakukan hal-hal yang selama ini dia ajarkan jangan kamu lakukan, tapi justru itu dilakukan oleh anak-anaknya.
Atau ada orang juga yang bergumul dengan pasangan mereka, suami atau istri mereka, yang tidak melakukan tanggung jawab dan perannya dengan benar. Mereka sudah berusaha untuk menyatakan perasaannya, berusaha untuk mengkomunikasikannya dengan pasangannya. Namun nyatanya saudara, tidak ada perubahan yang terjadi. Ada orang juga yang bergumul dengan omongan di sekitarnya, entah dari keluarganya, entah dari lingkungannya, bahkan mungkin lebih menyakitkan dari saudara seiman. Karena kondisi mereka yang belum juga menikah, atau kondisi mereka yang sudah menikah tapi belum punya anak. Saudara, itu hal yang sangat menyakitkan. Ada orang yang menghadapi sakit yang begitu berat. Bertahun-tahun berusaha mencari pengobatan sana sini, tapi tidak ada hasil. Saudara, tentu kita juga mendapati berita di masa pandemi ini. Ada banyak orang yang bergumul dengan kehidupan mereka. Salah satunya adalah Tri Novia Septiani. Seharusnya tahun 2020 ini menjadi tahun yang paling membahagiakan bagi dia. Karena setelah 8 tahun menjalin kasih, sang pujaan hati melamarnya dan akan menikahinya pada tahun ini. Dan karena pandemi corona, saudara, rencana mereka menikah di bulan April harus mereka tunda sampai September. Namun tidak masalah bagi mereka. Tapi yang menjadi satu pukulan yang begitu berat bagi Tri Novia, sang pujaan hati yang berprofesi sebagai dokter, akhirnya meninggal pada tanggal 25 April 2020 karena corona. Sebagian besar dari kita mungkin sempat mendengar berita tentang dokter ini, yaitu Dr. Michael Robert Marampe. Keluarganya berduka, tunangannya berduka. Ini sebuah pergumulan bagi mereka, saudara. Siapa yang pernah menyangka virus COVID-19 bukan hanya membawa pergumulan bagi kesehatan manusia, namun juga sudah merambah berbagai aspek kehidupan kita. Membawa krisis dalam kehidupan umat manusia. Entah itu dalam usaha pekerjaan, dalam kehidupan perekonomian keluarga kita. Entah itu juga di dalam hubungan dalam keluarga. Saudara, diberitakan banyak sekali terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga justru dalam masa pandemi ini. Dan banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga dalam masa pandemi ini. Saudara, pergumulan-pergumulan ini tidak pernah kita duga akan terjadi. Tapi inilah kondisi yang kita hadapi hari ini. Inilah kenyataan pahit yang bisa kita alami dalam kehidupan kita di dunia ini. Saudaraku, pergumulan yang berat bisa sangat menghancurkan kita. Meninggalkan perasaan marah, terluka, sedih, hancur. Tidak ada lagi tenaga untuk menghadapi kehidupan ini. Tidak sanggup rasanya kita melewati pergumulan yang berat ini. Yang bisa kita lakukan hanyalah meratap, saudara. Meratap kepada Tuhan. Tapi apakah itu cukup? Tidak. Bagi Daud pun tidak. Mazmur 3 mengajarkan kepada kita Daud tidak hanya berhenti sampai pada titik dia meratap. Daud tidak tenggelam dalam ratapannya, namun dia datang kepada Tuhan. Ayat 4 berkata, "Tetapi Engkau Tuhan." Saudara, Daud mengalihkan pandangannya dari pergumulannya yang berat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada Allah Yahweh yang dia percaya dan dia sembah. Daud bukan hanya datang, namun dia percaya bahwa Tuhan itulah yang menjadi perisai dan kemuliaannya. Saudara, menarik untuk kita perhatikan di ayat 4 ini dan membandingkannya dengan 2 Samuel 15. 2 Samuel 15 menggambarkan begitu terpuruk dan terancamnya kehidupan Daud. Namun saudara, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 3 ayat 4 menunjukkan kepercayaan Daud kepada Tuhan. Daud mengakui bahwa Tuhan itu adalah perisai yang melindunginya. Sebagai orang yang sering perang, saudara, tentu perisai bukan lagi barang yang asing bagi Daud. Perisai itu seringkali
digunakan oleh Daud untuk melindungi dirinya. Ketika dia berperang, dia menggunakan perisai itu untuk menghadang pedang dari lawannya. Namun saudara, kata melindungi yang digunakan oleh Daud di dalam bagian ini bukan hanya sekedar menggambarkan bahwa perisai ini ada di satu sisi melindungi dia dari lawan yang akan menerjangnya dari depan. Saudara, perisai yang seperti ini tidak bisa melindungi Daud kalau dalam waktu yang bersamaan ada lebih dari satu musuh yang menyerangnya dari sisi yang berbeda. Saudara, kalau kita nonton film-film begitu ya, kita mendapati bahwa seringkali kalau orang lagi berantem di film, pasti yang nyerang itu satu persatu, one by one saudara ya. Saya heran kenapa tidak pernah di setting itu ya udah musuhnya banyak, ya udah sekalian dilakukan serang bareng-bareng begitu. Jarang saudara. Yang terjadi satu begitu. Tapi itu di film saudara. Kalau dalam kenyataannya di dalam perang mungkin saudara, musuh tidak akan melewatkan kesempatan kalau mereka melihat ada satu orang bisa mereka serang dalam satu waktu bersamaan dan menghancurkan orang itu. Saudara, perisai yang dimiliki oleh Daud yang dia pegang ini hanya bisa melindungi dia dari satu sisi. Tapi bukan perisai demikian yang dia gambarkan tentang Allah yang dia percaya. Kata melindungi dalam bagian ini diterjemahkan dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris dengan kata mengelilingi atau melindungi di sekeliling. Jadi Tuhan sebagai perisai bagi Daud itu bukan hanya melindungi Daud di satu sisi, menghadang serangan musuh dari depan. Tapi begitu musuh menyerang dari berbagai sisi, Daud sendiri mengakui Tuhan itu sebagai perisai yang melindungi di sekelilingnya. Jadi dari manapun musuh menyerang Daud, Tuhan akan melindunginya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Daud mengakui Tuhan itu sebagai perisainya. Dia percaya tidak ada yang bisa menyerangnya dari sisi manapun. Daud mengakui Tuhan sebagai kemuliaannya dan yang mengangkat kepalanya. Sebuah pengakuan yang didasari pada kesadaran bahwa kemuliaan dan kedudukannya sebagai raja adalah pemberian Tuhan. Saat itu dia harus meninggalkan istananya sendiri sebagai seorang buronan dalam kehinaan. Dia berjalan dengan kepala yang tertunduk, namun dia percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi kemuliaannya dan yang akan mengangkat kepalanya kembali. Saudaraku, kepercayaan Daud bukan hanya ada dalam pengakuannya, namun dia tunjukkan dalam tindakannya, yaitu kepasrahan. Ayat 6 dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopangku. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya terheran-heran dengan Daud. 2 Samuel 15 menggambarkan betapa kondisi Daud itu terancam. Dia dalam pelarian, orang-orang mencari dia untuk membunuhnya. Saudara, tentu keadaan ini membuat Daud seharusnya waspada. Dan dia lari itu karena sebuah pengkhianatan yang artinya bisa jadi dari sekian banyak orang yang mengikuti dia saat itu. Mungkin saja ada orang yang juga sudah berpihak kepada Absalom. Dan mungkin saja mereka sedang mencari kesempatan untuk membunuh Daud. Tapi Alkitab katakan, Daud tidur. Dalam kondisi yang harusnya dia waspada, berjaga-jaga senantiasa. Tapi dia tidur. Dan bukan hanya dia tidur. Dia punya keyakinan. Dia bangun karena Allah yang menopangnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Daud tahu bahwa Tuhanlah yang memberi pertolongan dan satu-satunya yang dapat diandalkannya. Itulah yang dia katakan di dalam Mazmur 3 ayat yang ke-9. Dari Tuhanlah pertolongannya. Saudara, Tuhan yang menopangnya. Ketika menghadapi pergumulan yang berat. Ketika pergumulan itu menghampiri. Daud percaya kepada Tuhan yang memberi pertolongan. Saudara, mungkin ini jugalah yang dialami oleh Yesus Kristus di Taman Getsemani.
dalam perjalanan menggenapkan misi Bapa untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, Kristus pun mengalami pergumulan yang berat. Ini digambarkan di dalam Lukas pasal 22 ayat 42 sampai 44. Dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus sudah tahu bahwa waktunya telah tiba. Rencana penebusan itu akan digenapi dan dia sangat tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dialaminya. Dan Alkitab mencatat dia sangat bergumul akan hal itu. Digambarkan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Menggambarkan betapa beratnya pergumulan yang dihadapi oleh Kristus. Sudah banyak penafsir berusaha menafsirkan arti bagian ini. Namun yang pasti saudara, penggambaran Lukas ini ingin menunjukkan Kristus bergumul. Begitu mengerikan dan beratnya pergumulan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukannya? Dia datang kepada Bapanya. Dia percaya dan pasrah kepada Bapanya. Dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Saudara, Kristus Sang Anak Allah, di tengah pergumulan beratnya pun datang dan percaya kepada Bapaknya. Bukankah demikian juga harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan? Ketika menghadapi pergumulan yang berat, ketika pergumulan menghampiri kita, saudara, anak-anak Tuhan harusnya percaya kepada Tuhan yang memberi pertolongan. Yang namanya pergumulan, saudara, tidak pernah menjadi sahabat kita, bukan? Datangnya tanpa pemberitahuan dan selalu menghajar kita habis-habisan. Masih mending, saudara, kalau datangnya ngantri. Maksudnya datang satu pergumulan, kita selesai, bisa tarik nafas sebentar, kemudian baru datang lagi. Tapi realita tidak seperti itu, bukan saudara? Realita yang kita hadapi seringkali membuat kita tidak bisa bernafas. Pergumulan satu datang belum selesai, datang lagi pergumulan yang lain. Ini 2 pergumulan belum selesai pun datang lagi 1. Sudah beberapa waktu lalu seorang teman bercerita tentang adiknya. Yang kehidupan adiknya begitu berat dalam perjalanan hidupnya. Dia menyaksikan sendiri bagaimana adiknya bergumul dengan pergumulan dalam hidupnya. Belum selesai satu urusan keluarga, datang lagi masalah perekonomian. Belum selesai masalah perekonomian dan keluarga selesai, kesehatannya pun mengalami pergumulan. Saudara, tidak mudah melihat adik yang dikasihi menghadapi kehidupan sedemikian rupa. Apalagi bagi adiknya yang menjalaninya. Saudara, mungkin ini kondisi bukan hanya dialami oleh teman saya. Tapi ini juga mungkin kondisi yang sedang kita hadapi hari ini. Yang sedang saudara hadapi saat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai manusia biasa harus kita akui bahwa sulit bahkan mustahil kita bisa tetap tegar dan teguh di dalam pergumulan kehidupan kita. Namun ingatlah bahwa kita ini bukan hanya manusia biasa. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah umat kawanan domba gembalaan Tuhan. Kita ini punya gembala yang baik yang akan menuntun kehidupan kita. Dan bahkan firman Tuhan katakan gembala yang kita miliki bukan hanya menuntun hidup kita ke padang yang hijau, rumput yang hijau, ke air yang tenang, namun juga di dalam lembah kekelaman. Dan gembala yang kita miliki ini bukan hanya menuntun dalam kehidupan kita di dunia ini, bahkan sampai kekekalan. Gembala yang baik yang kita punya ini, saudara, sudah menunjukkan pertolongannya untuk kita menghadapi satu permasalahan yang terberat yang tidak pernah bisa kita selesaikan, yaitu tentang dosa. Dan dia menyelesaikannya dengan hadir sendiri bagi setiap kita. Memberikan hidupnya bagi kita.
Saudara, kalau itu sudah dia lakukan, apalagi sih yang tidak akan dia berikan kepada kita kalau itu adalah kebutuhan setiap kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu, percayalah kepadanya. Pertanyaannya saudara, apakah dengan datang dan percaya kepada Tuhan dalam seketika semua pergumulan kita terselesaikan? Semua permasalahan kita beres. Apakah dengan kita berdoa, percaya, pasrah kepada Tuhan, lalu kemudian kondisi berubah 180 derajat? Usaha kita kembali normal, keluarga kita kembali harmonis, kesehatan kita kembali pulih? Tidak, saudara. Tidak selalu demikian. Meskipun Daud datang kepada Tuhan, percaya dan pasrah, namun waktu itu dia masih menghadapi pergumulan. Dia masih menghadapi kondisi anaknya mengkudeta dia dan ingin membunuhnya. Namun Daud, saudara, mengalami pemulihan dari Tuhan. Dia mendapatkan kekuatan dan ketenangan untuk menghadapi pergumulannya. Saudara, saya percaya apa yang dialami oleh Daud juga bisa menjadi pengalaman kita sekalian. Di dalam kepasrahan kita kepada Tuhan yang kita percaya, saudara, Dia Allah yang akan menyediakan ketenangan dan damai sejahtera bagi setiap kita. Ketika kita boleh menyerahkan semuanya kepada Allah yang bekerja dalam kehidupan kita, Dia akan menyediakan satu kondisi di mana hati kita boleh mengalami sukacita meskipun pergumulan kita masih tetap ada. Dia akan menyediakan kekuatan bagi setiap kita untuk tetap bertahan dalam setiap pergumulan kita. Bahkan saya sangat yakin saudara, ketika kita pasrah kepada Allah kita dengan sepenuh-penuhnya, kita bukan hanya mampu bertahan, tapi kita juga diberikan kekuatan untuk tetap berkarya di tengah pergumulan kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingatlah senantiasa bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Ingatlah senantiasa bahwa pertolonganmu adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Tuhan akan menjagamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari saat ini saya mengajak saudara untuk boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mempasrahkan dan menyerahkan hidup saudara kepada Allah. Apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Pergumulan yang berat tentang pasanganmu, suami atau istri, atau tentang anakmu, atau tentang orang tuamu. Atau mungkin engkau menangis setiap malam karena mendapati usaha pekerjaanmu yang mulai mengalami kolaps di masa pandemi ini. Atau engkau yang saat ini sedang hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran karena virus COVID-19. Saudara, saya tidak tahu apa pergumulan saudara, tapi Allah yang kita punya sangat tahu dan Dia peduli. Dan Dia menyediakan pertolongan bagi engkau dan saya. Oleh sebab itu, mari saat ini datang kepada Dia dan berdoalah.
Engkaulah yang menjadi perisai bagi setiap kami. Engkaulah yang menjadi kemuliaan bagi kami. Hanya dekat Engkau saja ya Tuhan, kami mendapatkan ketenangan. Hanya daripada-Mu lah ya Tuhan keselamatan kami. Sungguh kami tahu Engkau yang menjadi gunung batu dan keselamatan kami. Dan di dalam Engkau, bersama dengan Engkau, kami tidak akan pernah goyah menghadapi setiap pergumulan kehidupan ini. Oh Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh anak-anak-Mu yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Dalam perjalanan hidup mereka bersama dengan Engkau, terus teguhkanlah iman percaya mereka. Dan biarlah melalui setiap peristiwa dalam hidup mereka, baik atau buruk, penuh pergumulan ataupun lancar, ya Tuhan, biarlah peristiwa-peristiwa ini boleh menjadi pengalaman hidup mereka bersama dengan Engkau, yang mengajarkan mereka untuk semakin mempasrahkan hidup mereka kepada Engkau, semakin mempercayakan kehidupan mereka kepada Engkau. Tuhan, hamba serahkan apapun yang menjadi pergumulan mereka hari ini, biarlah pertolongan-Mu nyata bagi hidup mereka. Bukan sekedar membawa mereka keluar dari pergumulan mereka, tapi justru memberikan mereka kekuatan, damai, sejahtera menghadapi pergumulan ini. Dan bahkan di tengah pergumulan mereka, mereka tetap boleh berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mereka tetap boleh menjadi berkat dan menjadi saksi yang hidup bagi orang-orang di sekitar mereka. Justru ketika orang-orang di luar sana yang melihat kehidupan mereka, sekalipun penuh pergumulan, namun tetap boleh berjalan dalam pengharapan. Oh Tuhan, ini menjadi sebuah kesaksian yang indah bagi orang-orang lain. Tuhan, hamba serahkan setiap anak-anak-Mu. Hamba juga menyerahkan untuk setiap majelis hamba Tuhan yang ada di GKKK Jogja ini. Tuhan juga yang menolong mereka dalam mengelola gereja yang Tuhan percayakan. Di tengah masa pandemi ini ada begitu banyak hal yang harus dipikirkan dan diputuskan. Kiranya hikmat bijaksana Tuhan boleh menyertai gereja-Mu yang ada di Jogja ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat melangkah bersama dengan Allah. Tidak pernah sedetik pun Allah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pendeta Evian Johnson yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan kali ini bisa diberikan melalui transfer ke rekening gereja atau dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dititipkan ke TU gereja setiap jam kerja, atau men-scan QR code yang telah disediakan. Mari kita pujikan Hitung Berkat-Mu, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan Hitung
kita masuk dalam doa persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi bila kami boleh ikut dan turut dalam karya keselamatan-Mu melalui persembahan kami. Biarlah melalui keping-keping maupun kertas, uang kertas ini, nama-Mu dimuliakan, firman-Mu dan kabar keselamatan dapat tersebar ke seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin setiap kami, rezeki yang masih Kau percayakan kepada kami, biar itu menjadi kesukaan tersendiri bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan untuk para majelis yang mengelola uang ini, kiranya Engkau berikan bijaksana dalam mengelola uang ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya melalui ibadah hari ini kita boleh diteguhkan, dikuatkan, dan terus diingatkan. Dan kembalilah di dalam kehidupan saudara masing-masing. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil waktu teduh sejenak. Mohon perhatiannya untuk warta gereja pada minggu ini. Untuk warta online, ibadah online, minggu depan tanggal 26 Juli 2020, ibadah masih akan dilaksanakan secara online. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh gereja kita dengan pembicara Pendeta Edi Susanto. Kemudian warta persembahan rutin dan persembahan perpuluhan dapat dilakukan dengan cara: 1. Memasukkan dalam amplop kemudian dititipkan ke TU gereja pada hari Selasa sampai Minggu pada jam kantor gereja. Yang kedua, melalui transfer ke rekening gereja yang sudah disediakan. Kemudian yang ketiga, melalui aplikasi pembayaran yang telah tersedia, baik itu GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan lain sebagainya, dengan cara scan QR Code yang sudah ada. Apabila jemaat ingin memberikan persembahan dengan pos tertentu, misalnya perpuluhan atau persembahan syukur atau diakonia, dapat menambahkan kode persembahan pada 2 digit terakhir dari nominal persembahan yang akan diberikan. Sebagai contoh, persembahan sejumlah
Rp200.015 ini berarti nominal persembahan Rp200.000. Untuk perpuluhan 2 digit terakhir yaitu 15 adalah kode untuk persembahan perpuluhan. Daftar kode pos persembahan dapat dibaca di warta gereja digital atau papan pengumuman di gereja. Khusus untuk persembahan yang diberikan melalui scan QR, ini sifatnya adalah no name. Apabila Bapak Ibu menghendaki persembahan yang telah diberikan dicantumkan nama atau mungkin hanya sekedar memastikan apakah persembahan tersebut telah diterima atau belum, maka Bapak Ibu bisa menghubungi bendahara majelis. Demikian warta gereja pada hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tetap di rumah saja, pakai masker bila bepergian, biasakan cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati.